Mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Markus. Hari ini kita masuk perenungan mempersiapkan hati kita untuk mengenang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Markus pasal 10, kita akan membaca ayat 35 sampai ayat 45. Saya akan berkhotbah dari bagian ini 2 kali, dari hari ini di KU sore dan mungkin minggu depan di KU 2. Kita membaca pertanggapan, saya membaca ayat 35, saudara membaca ayat 36. Kita pertanggapan sampai Markus 10 ayat 45. Saya akan mulai. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami telah membaca kitab yang mengajak kami untuk merenungkan mengenai pengorbanan Kristus. Biarlah kami sebagai anak-anak yang telah beroleh anugerah, boleh mempertanggungjawabkan anugerah itu. Hari ini kami ingin merenung, bukalah hati kami, dan biarlah kami boleh memahami apa yang Kau firmankan. Dan kami boleh menjadikan firman-Mu sebagai betul-betul terang dalam hidup kami. Jadikan kami pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di sini bicara mengenai Yohanes dan Yakobus, 2 orang murid Yesus. Mereka bukan sekedar remaja atau pemuda yang kalem-kalem, yang diam-diam. Kita dapat image bahwa Yohanes adalah seorang yang kalem karena di dalam surat 1 Yohanes sering digambarkan dia adalah orang yang penuh kasih. Berkali-kali dia menganjurkan kita untuk hidup saling mengasihi. Itu sebabnya dengan gampang mungkin kita mengambil kesimpulan, oh dia orangnya kalem, dia orang tenang, remaja atau pemuda yang diam-diam, yang suka dengan kondisi santai, pokoknya adem, tenang. Hal ini berkebalikan dengan gambaran Alkitab. Yesus itu menyebut Yohanes Boanerges, anak guntur. Dan itu menggambarkan dia yang meledak-ledak, dinamis, ambisius, semangat, berhasrat, dan mungkin sedikit kejam. "Guru, mereka tidak mau menerima engkau, biar saya berdoa api dari langit turun atas mereka." Ditegur oleh Yesus. Ditegur oleh Yesus. Jadi ketika Yohanes yang berapi-api itu nanti akhirnya menjadi orang yang mengajarkan cinta kasih, itu proses yang luar biasa panjang, saudara. Yesus yang mengubah dia dari penuh kebencian, penuh dendam. Kerasnya masih, saudara. Kerasnya masih, keras kepalanya masih. Tapi beda orang yang keras dalam kebencian dengan keras dalam kasih. Saya ambil contoh, saudara. Suatu hari dalam tradisi dikatakan Yohanes itu
ketemu sama satu orang anak. Lalu anak itu ditinggalkan orang tuanya, diasuh oleh dia. Diasuh oleh dia, dibesarkan oleh dia dengan cinta kasih, sehingga seperti anak rohaninya dia. Lalu kemudian setelah anak itu cukup dewasa, berpisah, anak itu pergi, dan dia ingat dia pernah dibesarkan oleh Yohanes. Tetapi kemudian anak yang pernah ditolong oleh Yohanes itu pergi meninggalkan gereja, dan akhirnya bergaul dengan para perampok, akhirnya jadi perampok. Dan bukan sembarang perampok, jadi perampok yang kejam. Suatu ketika Yohanes melayani di satu tempat dan dia mendengar ada perampok, dan dia tahu perampok itu adalah orang yang dia pernah layani. Lalu kemudian dia pergi ketemu, cari orang itu, masuk ke markas perampok. Saudara, orang sudah mengatakan dia berubah, dia bukan seperti pemuda yang kamu kenal. Yohanes dia sudah berubah, dia bukan seperti yang kamu layani dulu. Dia sudah berubah menjadi seorang yang kejam, tidak peduli. Dengan gagah berani dia masuk dan kemudian dia tuding orang itu. Kapan kamu bertobat? Kapan berhenti berbuat jahat? Dengan keberaniannya, dengan nekatnya dia masuk sarang perampok, ketemu orang itu, akhirnya orang itu luluh hatinya, saudara. Cerita yang saya gambarkan cuma mengatakan Yohanes bukan orang-orang yang iya, enggak, saudara. Kasihnya Yohanes itu kasih yang dibentuk dari awalnya dia keras dengan kebencian, menjadi tetap keras. Tuhan tidak menjadikan orang itu kehilangan dirinya. Dia tetap menjadi Yohanes yang berapi-api, yang energik, meledak-ledak, tetapi penuh dengan cinta kasih. Saudara sekalian, kalau kita melihat Yakobus tidak kalah provokatifnya dengan Yohanes. Tidak dicatat banyak tentang Yakobus, tetapi yang menarik adalah martir pertama itu Yakobus. Tercatat dalam Kisah Para Rasul. Mereka menangkap Petrus, dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi Yakobus tanpa masuk penjara, langsung eksekusi. Herodes Agripa pertama langsung perintahkan orang untuk tusuk perut Yakobus, langsung mati, saudara. Nah, orang yang langsung dieksekusi berarti dia provokatif, saudara. Kita mendengar ya ada kantor surat kabar dikirimi kepala babi gitu. Kalau dia tidak berbicara keras, kalau dia tidak mengancam, tidak mungkin dikasih ancaman, saudara. Tidak mungkin dikasih teror. Yakobus sampai dibunuh oleh Herodes. Kenapa? Karena dia berani berbicara. Dia berani menegur. Dia bukan orang kalem-kalem yang diam-diam, dia singa, saudara. Jadi Yakobus dan Yohanes ini dua saudara yang adalah mempunyai keberanian berani, bukan kalem-kalem, meledak-ledak, dinamis, ambisius. Nah, saudara, mereka disebut anak-anak Zebedeus dikatakan. Zebedeus itu nelayan yang punya banyak pelayan. Jadi ada kemungkinan bahwa Yohanes dan Yakobus ini orang terpelajar, punya pendidikan baik, punya rumah dan kehidupan yang nyaman. Orang-orang yang boleh dibilang bukan kaum menengah, saudara, tapi menengah ke atas. Orang yang sudah mapan dan punya papa yang pekerjaannya ada koneksi dengan pejabat-pejabat. Mereka hidup nyaman, saudara. Dalam Injil Yohanes saya pernah berkhotbah, ada adegan dalam Yohanes pasal 18 di mana Petrus itu bisa masuk ke rumah Hanas dan Kayafas. Lalu di situ bisa ketemu ada adegan di mana dia menyangkal Yesus. Saudara, pertanyaannya adalah kenapa Petrus bisa masuk rumah imam besar? Injil Yohanes mencatat bahwa ada seorang dalam, orang yang kenal imam besar, yang punya akses masuk. Dia, orang itu mengajak Petrus masuk. Dan kalau saudara ingat pada waktu kita membahas Injil Yohanes, saya mengatakan ada beberapa teori. Siapa sebetulnya yang membawa masuk? Dan di antara banyak teori itu, yang paling cocok adalah gambaran tentang Yohanes sendiri, sang penulis Injil Yohanes. Yohanes sangat masuk akal mengajak Petrus masuk ke dalam. Artinya Yohanes adalah orang yang punya hubungan dengan imam besar ini. Hubungannya apa? Nah, saya pada waktu itu membacakan teori dari seorang bernama H.V. Morton. H.V. Morton ini menemukan situs rumah yang dianggap milik Zebedeus. Nah, saudara sekalian, jadi Morton ini mengatakan bahwa Zebedeus, ayah Yohanes itu adalah pengusaha ikan yang besar. Ia menyuplai ikan untuk rumah tangga imam besar. Jadi ayah Yohanes ini sering mengantar ikan kepada Hanas. Jadi mungkin itu sebabnya kan ada hubungan bisnis seperti ini. Dia kenal imam besar.
Dan Yohanes juga mungkin dikenal oleh orang yang ada di situ. Sehingga mereka keras pada Petrus, curiga pada Petrus, tidak keras pada Yohanes. Kan tidak dicatat kan? Dan dia bertanya pada orang itu, enggak, yang ditanya Petrus, yang dicurigai Petrus. Tapi Yohanes tidak disentuh, saudara. Nah, jadi tampaknya Zebedeus ini punya perusahaan ikan yang cukup besar, sehingga ada cabang di Yerusalem. Nah, dengan demikian maka masuk akal ketika nantinya di dalam Yohanes pasal 20-21 kita melihat ada satu chapter yang tidak ada di bagian lain, yaitu kisah pengembalian Petrus ke dalam pelayanan. Saudara, kalau kita melihat Injil mencatat Petrus menyangkal Yesus. Lalu kemudian tiba-tiba dia muncul sebagai pemimpin para rasul dan pemimpin gereja, soko guru. Pertanyaannya adalah, ini kan orang yang menyangkal Yesus, kenapa dia menjadi soko guru? Dari mana asalnya? Dan Yohanes yang mencatat hal itu, saudara. Dia satu-satunya yang mencatat bagaimana Petrus dipulihkan oleh Yesus. Satu adegan di mana Yesus menunjukkan pengampunannya yang besar. Yesus menunjukkan kepercayaannya yang besar. Petrus, dia mengatakan pada Petrus, Simon bin Yohanes, kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Yohanes yang melihat bagaimana Petrus jatuh. Dan Yohanes yang melihat bagaimana Yesus mengembalikan dia. Dia mencatat itu menjadi legacy bagi kita semua. Saudara sekalian, ini adalah Yohanes dan Yakobus yang kita bahas di dalam bagian ini. Hari ini kita akan membagi bagian ini menjadi 3 bagian. Kita masuk bagian pertama, saudara. Ayat 35 sampai 37. Dikatakan mereka, anak-anak Zebedeus ini ketemu Yesus, lalu bertanya. Di bagian lain, di bagian paralel lain dalam Injil Matius, dikatakan mamanya yang ketemu Tuhan Yesus, saudara. Mamanya itu adalah tantenya Yesus, saudaranya Maria ibu Yesus. Nah, jadi kita melihat kemungkinan yang terbesar, jadi kan ada 2 skenario, saudara ya. Jadi skenario pertama, yang ketemu itu adalah mamanya. Lalu kemudian itu diperhitungkan ketemu anak-anaknya. Tetapi di dalam bagian ini jelas dikatakan mereka itu meminta kepada Yesus. Jadi ada kemungkinan mereka meminta, mamanya juga meminta. Jadi mereka tidak hanya maju sendiri, saudara, mereka juga minta mamanya maju. Saya tidak bahas bagian ini ya, ini melihat bagaimana dunia melihat power ya. Bagaimana power itu koneksi, kolusi dan sebagainya untuk menggolkan sesuatu pakai orang dalam dan sebagainya. Kita tidak bahas hari ini. Saudara, Yakobus dan Yohanes mendekati Yesus dan meminta sebuah permintaan. Nah, saudara, kalau kita lihat ayat 36, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Ini paralel dengan perikop setelahnya. Setelahnya dalam kisah mengenai Bartimeus, Yesus juga bertanya pada Bartimeus, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Jadi nanti kita bisa melihat paralelnya dalam satu perikop berikutnya. Nah, saudara, jadi kisah ini bermula dari bagian sebelumnya. Petrus tuh bertanya, guru, kami ini udah tinggalkan segalanya loh. Kami pekerjaan apa, keluarga kami tinggalkan untuk ikut kamu. Lalu kami ini dapat apa? Gitu. Kita ini udah susah payah kerja, kita melayani engkau. Sebetulnya terus terang, kalau saya melayani engkau, saya ikut kamu, saya dapat apa? Lalu Yesus bicara, apa yang kamu akan dapat tidak akan pernah sebanding dengan apa yang kamu lepas. Karena kamu akan mendapatkan ratusan kali lipat. Kamu akan mendapatkan hidup yang kekal. Ini adalah janji Yesus. Di bagian lain Yesus berjanji bahwa pada nanti ketika dia datang untuk kedua kalinya, mereka akan ikut memerintah bersama dengan Yesus. Mereka akan mengalami kemuliaan sama seperti yang dialami oleh Yesus. Yesus akan berbagi kemuliaan dengan mereka. Saudara sekalian, ketika Yakobus dan Yohanes mendengarkan hal itu, mereka percaya, mereka mengasihi Yesus. Hidup mereka terinspirasi oleh Yesus. Hidup mereka diubahkan oleh Yesus. Mereka memegang perkataan Yesus. Dan mereka menginginkan apa yang dijanjikan oleh Yesus. Jadi sebetulnya keinginan mereka, kerinduan mereka tidak salah, saudara. Tidak salah. Guru, sorry saya motong. Yesus lagi ngajar. Ngajar tentang apa, saudara? Secara spesifik bagaimana dia menggenapi kemuliaan itu. Anak manusia akan ditangkap.
dia akan diadili, dia akan disiksa, dia akan disesah, dia akan mati, tapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Guru, sorry, nyela. Boleh minta sesuatu, tolong kabulkan guru. Iya apa? Saya minta nanti ketika kamu memerintah, aku duduk kanan, dia duduk kiri, lalu kami bersama-sama ikut dalam kemuliaan. Wah, saudara sekalian, ini permintaan yang boleh dibilang kadang-kadang kita bilang, gak salah lu nanya. Misalnya saudara ya, saya lagi khotbah, saudara-saudara sekalian, kita harus siapkan diri, akan ada kesulitan besar, kita harus kencangkan ikat pinggang, kita harus siap menderita, harus siapa? Pak Ivan, jadi nanti kita retretnya piknik di mana gitu? Gak salah kamu nanya kayak begitu, ini kita lagi topiknya apa begitu. Tetapi saudara, meskipun kalau kita melihat dari konteksnya pertanyaan ini kelihatan tidak nyambung, Yesus tidak menegur permintaan mereka. Pak Stephen Tong juga pernah khotbah di bagian ini dan dia mengatakan hal yang sama. Dia mengatakan bahwa permintaan akan kemuliaan itu sesuatu yang tidak salah. Tidak ada orang yang gak pengen mulia, saudara. Tidak ada. Tidak ada orang yang gak kepingin besar. Tidak ada. Nah, saudara sekalian, berarti Yakobus ini sebetulnya meminta sesuatu yang benar. Tetapi kalau kita melihat reaksi Yesus, Yesus tegur mereka, saudara. Meskipun tidak mempermasalahkan permintaan mereka, Yesus tanya, kamu tahu gak apa yang kamu minta? Kamu yakin mau minta itu? Permintaanmu gak salah, tapi apa yang kamu persiapkan untuk mendapatkan itu? Kamu yakin itu yang kamu minta? Nah, jadi saudara-saudara sekalian, kita ingin besar, kita ingin mulia. Jadi permintaan itu gak salah. Siapa di antara kita yang gak kepingin besar? Omong kosong, saudara. Saya gak kepingin mulia, saya gak kepingin besar. Oh ya? Ada saudara di sini yang bikin skripsi, saya mau bikin sejelek mungkin karena aku anak Tuhan. Ada yang kerjain disertasi, dapat E gak apa-apa. Lumayan bisa ngulang, apalagi DO, luar biasa rendah hati itu. Ada yang kerja di sini, saya gak pengen berprestasi, jelek-jelek aja, gaji jelek gak apa-apa kok. Iya kan? Nah, sejelek mungkin, seapa, kan saya orang rendah hati. Ada atlet di sini, wah luar biasa kalau ada atlet misalnya PSSI atau apa, nanti kita lawan Bahrain ya, kita kalahin aja supaya dia bahagia gitu. Kapan lagi kita bisa bikin Bahrain seneng gitu? Nggak ada kan saudara? Saudara mau besar kan? Saudara mau mulia kan? Kalau ada atlet, saya akan bertarung, saya akan mau menang. Nggak salah kok seperti itu kok. Iya kan? Kalau saudara mengatakan saya mau kerja yang baik, saya mau berprestasi di tempat kerja, nggak ada yang salah juga saudara mau besar. Ketika saudara studi, saudara mengatakan saya mau nilai yang baik, saya mau kerjakan sebaik mungkin, tidak ada yang salah juga. Saudara sekalian, jadi kalau kita mau besar di dalam masyarakat, tidak salah juga. Dalam keluarga, saya mau keluargaku baik, jadi contoh di tengah-tengah keluargaku. Dalam keluarga besar, aku mau jadi keluarga yang baik, tidak salah juga saudara. Aku mau jadi suami yang baik, aku mau jadi teladan, tidak salah. Saya mau jadi istri yang baik, saya mau jadi anak yang baik, tidak ada yang salah dengan semuanya itu. Kenapa kita tidak jadi besar? Kita boleh jadi besar dalam masyarakat, dalam pernikahan, dalam parenting, dalam sekolah, dalam hidup bersama dengan yang lain, dalam iman, dalam doa. Saya ingin bertumbuh dalam doa, tidak ada yang salah dengan itu. Jadi problem Yakobus dan Yohanes bukan masalah ambisi. Masalahnya adalah ambisi mereka kurang besar. Itu masalahnya, saudara. Mau kemuliaan? Boleh. Mau besar? Boleh. Masalahnya adalah kemuliaannya terlalu kecil. Guru, aku mau di samping kiri, samping kanan. Terus mulia, terus besar. Besar di mata siapa? Lebih besar dari 10 yang itu tuh. Petrus, apa itu? Andreas ya, tukang kebun mereka, saya sebelah kanan kiri. Matius, balik lu jadi pemungut cukai lu gitu. Jadi saudara-saudara sekalian, mereka pengen mulia, pengen gede, boleh. Tapi masalahnya besar di hadapan siapa? Mereka kurang gede, kurang rebut kemuliaan yang lebih tinggi. Selera kemuliaan mereka masih terlalu rendah. Problemnya di sana. Jadi kadang-kadang
problem kita bukan karena kita berambisi, saudara. Bukan, seringkali bukan itu. Problem kita adalah ambisi kita kurang besar. Karena kita dicipta untuk kemuliaan, untuk sesuatu yang besar. Problem kita adalah kita cari kemuliaan yang kecil. Kita puas kalau kita sudah menyenangkan orang tertentu. Padahal kita dicipta untuk boleh menyenangkan Tuhan. Dan mencari kesenangan Tuhan. Bukan sekedar kesenangan orang, saudara. Maka kadang-kadang ketika fokus kita dikembalikan, kemuliaan kita dikembalikan. Saya ingin besar. Besar apa? Besar di hadapan Tuhan. Saudara, kalau saudara cek Yohanes Pembaptis, saudara cek Injil Lukas, di situ dikatakan, anak ini, orang ini besar di hadapan Tuhan. Saudara ingin besar, silakan. Besar di hadapan siapa? Saudara puas cukup besar di hadapan sibling saudara yang jadi rival itu. Aku mau lebih besar dari dia, dipuji papa. Terus kita bangga. Rusak relasi kita, saudara. Saudara mau merasa lebih besar dari teman pelayanan saudara, itu rivalmu. Lalu saudara mengatakan, saya besar di hadapan dia. Buat apa saudara kayak begitu? Maka besar di hadapan Tuhan mungkin kadang-kadang ada prinsip-prinsip besar di hadapan Tuhan di mana kita juga mendapat kemuliaan dari manusia. Itu besar di hadapan Tuhan. Tapi ada saatnya besar di hadapan Tuhan berarti menentang arus melawan semua manusia yang lain. Kita dikucilkan dan kita direndahkan, dihina, diejek semua orang. Tapi kita orang besar di hadapan Tuhan. Ada saatnya seperti itu, saudara-saudara sekalian. Maka mari kita membangkitkan kepuasan yang benar. Puas di hadapan Tuhan. Bukan sekedar puas di hadapan manusia. Selera kita tidak boleh terlalu rendah. Saudara, ada cerita Pak Tong ya, seorang pemain piano. Main, dia konser gitu ya. Terus setelah itu semua tepuk tangan. Gitu. Dia nggak peduli, saudara. Dia lihat ke pojok atas ada satu orang tua yang cuman begini. Main lagu berikutnya. Wah, sekuat tenaga gitu. Wah, yang lain setelah itu luar biasa tepuk tangan. Orang ini masih begini, saudara. Dan dia sedih, saudara. Lalu kemudian dia main lagu untuk ketiga. Wah, dengan sekuat tenaga, perasaan semua dicurahkan. Yang lain tepuk tangan. Dia lihat lagi orang itu. Dia senyum sambil manggut-manggut. Hatinya lega. Kenapa, saudara? Dia mau dengar reaksi orang itu gurunya. Gurunya puas, dia senang. Yang lain gak ngerti musik, saudara. Kemarin ulang tahun Pak Tong, ada satu anak main biola, umur 7 tahun, pintar mainnya, udah turun, bagus. Mamanya bilang, dia salah 5 kali. Saya bilang, enggak apa-apa om, enggak tahu. Gitu. Pokoknya bagus, anak kecil lucu begini. Mamanya, salah 5 kali. Saya bilang sama mamanya, kamu hebat juga kali ya. Bisa tahu dia salah 5 kali, enggak sembarangan loh gitu. Nah, aku nemenin dia akhirnya apal gitu. Gurunya bilang ini salah, itu salah, mamanya tahu ini salah 5 kali dia gitu. Temponya juga kecepatan, pakai timer mamanya. Ini lihat dia kecepatan dia mainnya. Nah anaknya kalau puas, wih si om udah tepuk tangan. Kenapa? Karena omnya nggak ngerti musik, baca not balok, lihatnya cuma toge, nggak bunyi itu, nggak ngerti apa-apa. Dan yang dia lihat apa? Dia lihat harusnya adalah orang yang ngerti. Nah saudara, jadi siapa yang ingin kita impress? Siapa yang ingin kita kesankan? Menyenangkan Tuhan, besar di hadapan Tuhan. Jadi iman Kristen iman yang besar, saudara. Kita bukan iman yang scarcity, survival. Jadi karena kita survival meaning akhirnya menjadikan semua orang sekitar kita itu saingan kita, musuh kita, yang menjadikan semua orang itu kita iri, kita benci. Kenapa? Karena kita scarcity. Karena kita orang yang survival dalam hidup ini, sekedar survival. Bukan orang yang limpah. Perjuangan orang limpah sangat berbeda dengan perjuangan orang yang benci dan penuh dengan kekurangan. Saudara sekalian, maka Tuhan menciptakan kita kaya akan makna, kaya akan nilai, kaya akan sukacita, kaya akan kemuliaan Tuhan. Tidak heran kita rindu, bukan? Tidak heran kita tidak pernah puas. Karena kita dicipta untuk sesuatu yang besar. Siapa kita yang suka puas, saudara? Tidak ada puas, bahkan secara negatif. Punya barang apapun tidak akan pernah bisa puas. Saudara mau beli rumah berapa besar, Anda nggak akan puas.
Saudara punya apapun, saudara tidak akan puas. Dosa memperparah hal itu. Tetapi ketika saudara tidak puas, kenapa? Karena saudara diciptakan untuk sesuatu yang sangat besar. Sangat besar dan sangat mulia. Tapi sayangnya kita membelokkan itu untuk sesuatu yang demikian remeh, demikian kecil. Saudara sekalian, kita tidak bisa melihat apa yang mulia, apa yang sampah. Maka Bartimeus mengajarkan kita, si pengemis itu bilang, Yesus anak Daud, kasihani aku. Bartimeus, hai Bartimeus, apa yang kau ingin aku lakukan padamu? Belikan aku TV untuk nonton Netflix. Orang buta saudara, gimana mau nonton Netflix? Tapi bukankah kita seperti itu? Kita minta sama Tuhan sesuatu yang sebetulnya kita betul-betul tidak butuh. Yang tidak pernah penting. Yesus bertanya pada Yakobus dan Yohanes, kamu yakin itu yang kamu minta? Kamu tahu apa yang kamu minta? Kita seringkali nggak tahu. Kita nggak tahu apa yang kita butuhkan. Leo Tolstoy menulis satu kisah. Dikatakan ada satu malaikat yang dibuang ke bumi. Lalu dia menjadi tukang sepatu. Dan dia bikin sepatu yang baik. Suatu hari ada satu orang kaya datang membawa kulit yang mahal. Dan dia mengatakan, kamu sanggup membuat ini jadi sepatu bot untuk saya? Kamu tahu ini begitu mahalnya, kamu tidak akan bisa mengganti kalau ini rusak. Maka pemilik toko sepatu bilang sama tukangnya yang membuat, yaitu malaikat itu, kamu sanggup tidak? Dia mengangguk, sanggup. Yakin ya saya tinggalkan? Sanggup, ditinggalkan. Lalu kemudian orang itu pergi, nanti saya akan ambil. Setelah sekian hari, dia pergi, dia mulai potong. Lalu kemudian sore hari, istrinya mulai notice. Kamu cek pegawaimu itu. Dia tidak bikin sepatu bot, dia bikin kayak sendal loh. Hah, matilah gitu. Oh iya jadinya kok sendal. Aduh ini gimana nanti saya bisa masuk penjara kita. Saya udah janji kalau nggak jadi saya akan masuk penjara. Tiba-tiba pintu diketok, tok. Ada orang datang, itu suruhan dari orang kaya tadi. Maaf pesanannya nggak jadi, sudah terlanjur dibikin belum? Oh kenapa ya? Tadi pulang tuan serangan jantung mati, butuhnya sendal sekarang. Untuk dipakai di pemakamannya. Wah si tukang sepatu itu kaget. Ini si pembantunya yang adalah malaikat yang menyamar itu sudah bikin sendal. Lalu apa makna cerita itu saudara? Nanti di bagian akhir dijelaskan. Si malaikat itu mengatakan, manusia sering tidak tahu apa yang mereka minta. Manusia tidak tahu apa yang mereka butuhkan. Minta sama Tuhan segala sesuatu yang sebetulnya mereka tidak butuhkan. Dan tidak pernah meminta sesuatu yang paling mereka butuhkan. Ada orang yang meminta kesucian, ada yang meminta bertumbuh dalam sanctification, itu yang paling penting, tapi itu tidak pernah diminta, saudara. Saudara sekalian, maka kita problem dengan melihat. Kita sering ada, tapi kita tidak bisa melihat. Mata kita buta, itu sebabnya Bartimeus mengatakan, supaya aku bisa melihat. Dan Yesus tahu itu permintaan yang benar. Permintaan Yakobus dan Yohanes arahnya salah. Permintaannya betul, tapi kemuliaannya salah. Kamu tahu apa yang kamu minta, kamu nggak bisa lihat. Bartimeus mengatakan, guru tolong saya tidak bisa lihat. Tolong saya supaya saya bisa melihat. Dan Yesus mengabulkan hal itu, bisa melihat. Saudara, kita dicipta untuk menjadi besar, hanya kita seringkali salah mengerti apa itu mulia dan besar. Maka bagaimana cara menjadi besar? Yesus mengajarkan melayani. Cara menjadi besar adalah apa? Cara menjadi besar adalah dengan berkorban. Cara menjadi besar adalah seperti apa? Cara menjadi besar adalah kamu harus minum cawan ini. Kamu harus menerima baptisan yang kuterima. Itu cara menjadi besar. Saudara sekalian, maka kalau kita mau menjadi besar dan mulia di hadapan Tuhan, maka kita harus terjun, dan dalam satu langkah yang paling awal adalah melayani. Saudara sekalian, kalau saudara ingin menjadi besar dalam dunia pendidikan, Anda sekolah. Dan ada orang tertentu yang mengincar sekolah-sekolah yang sangat sulit. Mereka mau masuk ke situ. Dan mereka bayar harga, saudara.
Kalau mereka mau sampai tahap itu, aku mau jadi profesor, dia harus sekolah saudara, sampai S3, sampai kemudian menjalani berbagai macam ritual yang macam-macam untuk jadi profesor. Dia nggak mungkin menjadi profesor kalau dia tidak lulus SD saudara, nggak mungkin. Ada orang yang mau menjadi seorang yang kaya, lalu kemudian lewat cara bekerja, tapi dia nggak mau jadi pekerja saudara. Nggak bisa seperti itu. Kita dalam dunia tahu bahwa untuk mencapai sesuatu kemuliaan yang tinggi, kita harus lewati prosesnya. Saya mau punya keluarga bahagia, tapi gak mau keluar rumah saudara. Gimana dapat jodoh gitu? Jodoh aja gak ada, mau punya keluarga bahagia. Aku mau punya keluarga bahagia, mau suami dan istri yang baik, tapi aku gak mau keluar rumah. Jadi aku nunggu aja kalau ada malaikat jatuh di depan pintuku gitu. Semua orang tahu gak bakal bisa kayak begitu saudara. Orang itu juga harus menjadi orang yang baik, bukan? Ada satu orang bilang, Pak doakan saya Pak ya. Doakan apa? Doakan saya dapat pasangan yang baik. Kamu baik gak? Saya iseng nanya begitu. Ya gak terlalu baik sih Pak. Lah berarti saya mendoakan orang untuk ini dong, matanya buta dong. Atau salah pilih dong. Lah masa kamu minta orang baik, kamu gak baik? Kalau orang gak baik didoakan supaya dapat orang gak baik kan memberi cobaan sama dia gitu. Ya juga sih dia bilang begitu ya. Jadi gimana dong saya doa gitu kan. Ya deh biar dapat jodoh yang kurang baik tapi masih oke. Ya jangan begitu gitu. Jadi maksudnya gimana Pak? Ya kamu harus jadi baik dong, jadi ada keadilan dalam dunia ini. Mau dapat orang baik, kamunya gak baik gimana gitu. Kamu berjuang jadi orang baik, lalu doa Tuhan kasih aku juga orang yang baik. Nah itu maka orang baik, ketika ketemu orang baik, itu kan indah sekali. Jadi kan harus ada persiapan saudara. Saya mau dapat pasangan yang baik, saya mau dapat pasangan yang sabar. Maka bisa menerima semua kemarahanku, itu kan gak adil saudara, kasihan dia gitu. Saya mau ketemu orang yang sabar, karena saya juga berjuang dalam kesabaran saya. Nah ini kan indah. Saya mau dapat orang yang hemat, karena saya boros, kan gak adil kan itu. Saya mau dapat orang hemat karena saya juga mau berjuang untuk belajar berhemat gitu. Nah jadi kita melihat untuk satu kemuliaan orang itu berjuang saudara. Maka kalau orang mengerti bahwa saya mau ada kemuliaan dan kemuliaan itu di hadapan Tuhan dan saya mau melayani misalnya begitu ya. Maka pelayanan itu salah satu pintu awal saudara. Manusia besar di hadapan Tuhan. Tapi apa benar saudara ya? Apa benar begitu? Sekolah itu, sekolah-sekolah besar itu ngantri loh saudara. Sekolah yang menjanjikan hari depan itu, yang katanya kalau lulus dari situ langsung diterima banyak di tempat kerja, itu orang ngantri loh saudara. Rebutan. Ada yang bilang satu sekolah itu yang daftar dari seluruh dunia bisa berapa puluh ribu, yang diterima cuman beberapa ratus. Ada yang kayak begitu saudara. Seleksinya ketat dan itu sampai hari ini masih penuh. Kenapa saudara? Karena itu pintu menuju kemuliaan. Orang antre setiap tahun saudara, karena itu pintu kemuliaan. Perusahaan-perusahaan besar antre. Kemarin saya baru ngobrol sama satu orang bapak yang anaknya diterima di satu perusahaan yang besar. Gak gampang masuknya, dia cerita itu rekrutmennya, seleksinya gak gampang. Itu anugerah bisa masuk di situ. Tapi tiap tahun masih ada juga orang yang mau masuk ke situ saudara, ngantre. Kenapa? Karena kemuliaan. Sekolah, kerja, apapun saudara. Perempuan yang baik, laki yang baik kan ngantri juga kan saudara. Satu perempuan konseling sama saya, Pak saya gak bisa belajar, kenapa gitu. Aku diteleponin banyak orang gitu. Berapa yang telepon kamu? Waduh satu hari itu bisa mungkin 10 telepon. Satu hari 10 telepon gitu. Aku gak bisa belajar Pak, ya kamu bikin jam dong. Jam maksudnya gimana? Ya telepon hanya jam 9 sampai jam 10. Nah nanti yang lain gak kebagian, gak apa-apa, survival of the fittest gitu. Dalam hal ini Darwin mungkin boleh diaplikasikan gitu. Yang cepat yang dapat gitu ya, sudah terserah. Pokoknya jam 11 sampai jam 10, lain kamu belajar. Kalau enggak ya kamu gila, semua kamu angkatin, kamu terima, ya kamu jadi apa? Yang lain kan cuma habis berapa menit, lah kamu habis semuanya gitu. Terus saya bilang, kamu berarti diantre ya gitu. Maksudnya ini gambaran kemuliaan hari depan gitu kan. Jadi orang ngejar gitu. Saudara, jadi kalau kita lihat konsep begitu dan kita mengatakan, iya Tuhan aku mau mengejar kemuliaan-Mu, maka pelayanan di gereja itu antre saudara. Apakah demikian? Ya, apakah demikian saudara? Tidak ada tempat
bagi paduan suara. Full terus dan jemaat mulai ngomel. Pak Ivan gimana sih mau ikut paduan suara, gak pernah bisa, selalu penuh. Aku kan juga pengen nyanyi gitu. Aduh, para remaja bingung. Gak ada tempat untuk ensemble nih, gimana? Aku kan kepengen melayani Tuhan. Guru-guru les musik sibuk nolakin murid karena saking penuhnya. Karena banyak orang Kristen ingin melayani di dalam bidang musik. Lalu orang-orang mengeluh, kenapa? Masa saya cuma kesempatan jadi kolekta aja gak ada, penuh, tiap minggu penuh, rebutan untuk jadi kolektan. Aufi di belakang tuh, Mario dan kawan-kawan pusing tuh. Gimana caranya mesti training berjilid-jilid, gak habis-habis orang mau semua masuk ke Aufi. Bang Harli pusing, karena semua orang mau pergi KKR regional. Tabungannya semuanya dihabisin, untuk apa? Untuk cari cuti dan pergi memberitakan Injil. Pelsis kewalahan cari sekolah baru. Kenapa? Karena yang mau mendaftar jadi guru awam begitu banyak. Pemilihan penatua dan diaken bingung karena calonnya banyak banget. Sampai panitia pusing semuanya mau melayani. Tapi faktanya nggak demikian, bukan saudara? Ayo, siapa mau jadi pengurus? Kamulah, kamu gitu. Kita butuh pianis loh, aku nggak bisa. Pak Lukas telepon, siapa ya yang mau jadi bagian ini, kedukaan. Kita ada 12 grup, yang aktif cuma sedikit, yang lain kadang-kadang, oh aku ini. Dada saudara. Jadi sebetulnya, teorinya saudara, kalau ditanya, kemuliaan siapa yang dicari? Kemuliaan Allah, wajah Allah. Prakteknya saudara, yaitu mereka anggap Kristus mulia enggak? Enggak. Fakta kok saudara. Fakta, saya mau mulia. Kalau saudara mau mulia, emang ada saudara di sini yang sudah usia 20 tahun, iya ya benar kata Pak Ivan ya, sudah saatnya saya masuk SD loh. Kok saya enggak masuk SD ya? Iyalah aku masuk SD lah gitu. Kan aku kan mau ada mulia dalam masyarakat. Masa saya nggak lulus sarjana, aku mulai dulu deh, aku masuk SD dulu, mumpung masih umur 20 tahun. Nggak ada kata terlambat. Come on, udah umur berapa sekarang belum pelayanan gitu. Dan nggak pernah pikir kenapa, karena itu bukan kemuliaan. Itu semua jargon, klise, omong kosong. Sekarang mari kita ingat apa yang Yesus katakan. Kamu tahu nggak apa yang kamu minta? Sebetulnya kita mau besar di hadapan siapa sih saudara? Itu adalah pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri. Saya mau besar di hadapan siapa? Benar gak saya mau besar di hadapan Tuhan? Kalau saya mau besar di hadapan Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Maka kemuliaan dan kebesaran Tuhan itu center saudara, fokus. Ini adalah teologi Agustinus. Semua cinta dalam dunia ini harus mengarah pada kasih akan Tuhan. Kerinduan akan kemuliaan Tuhan menjadi kunci kita mau jadi besar. Maka ketika saudara mau besar dalam studi, saudara nggak akan hilang. Kenapa? Karena di belakang Anda mau besar dalam studi, Anda mau besar bagi Tuhan. Maka Anda tidak jatuh kepada menyingkirkan sesama, ya cerita-cerita kayak begitu ya. Mau besar dalam karir, ada politik kantor, senggol-senggolan, ya kan? Dalam cerita politik Indonesia bunuh-bunuhan gitu ya dan sebagainya ya. Kenapa saudara? Karena mereka hilang besar di hadapan Tuhan. Jika fokus ini hilang, jika besar di hadapan Tuhan sudah hilang, maka seluruh gerak kita itu ya iri hati, pride, kesombongan, isinya cuma itu. Besar karena iri, besar karena pride, besar karena kesombongan, besar karena ketidakpedulian, sudah itu. Prestasi itu tidak pernah netral saudara. Kita pengen besar, pengen agung, tapi itu tidak pernah netral. Bagi siapa kata Agustinus? Bagi Tuhan atau bagi diri? Bagi penyembahan atau kesombongan? Bagi penyembahan atau iri hati? Bagi penyembahan atau bagi keserakahan? Keluargaku baik untuk Tuhan atau baik dibanding yang lain? Saudara, keluarga baik itu mau apa gitu? Tuhan saya mau jadi keluarga yang baik, pakai keluarga saya. Atau saudara, keluargaku baik, coba lihat tuh keluarga tetangga. Keluarga macam apa itu gitu kan. Apa gunanya gitu orang seperti itu? Besar di hadapan manusia itu sering diukur dengan kompetisi dengan yang lain. Saya sudah pernah membahas sejarah Olimpiade Yunani bukan?
Zaman dulu mereka perang, saudara. Perang. Lalu kemudian gimana caranya nggak perang fisik? Yaudahlah kita pakai olahraga. Itu sejarahnya. Supaya tahu saya lebih unggul dari kamu lewat itu. Jadi di situ awalnya mau menunjukkan saya lebih unggul dari kamu. Saudara, kita sebagai orang Kristen tidak harus anti kompetisi, tidak harus. Karena kompetisi bisa menyingkapkan kelemahan kita, juga bisa memacu pertumbuhan kita. Kita sedang berbicara tentang dosa yang menyimpangkan kompetisi itu. Sehingga apapun dalam kehidupan kita tuh kita kompetisikan, lucu gitu. Saya masih ingat saudara, ini lucu-lucuan tapi kalau dalam kehidupan menakutkan sih. Saya pernah study tour sama teman-teman. Ini sedikit agak jorok tapi ini fakta ya. Sudah tahu ya kalau laki-laki pipis kan berdiri ya. Iya kan? Lalu kemudian setelah SMP itu ya pada waktu studi tour SMP berhenti mau pipis. Jadi berhenti lalu yang cowok pada turun semua pipis di pinggir sawah. Sambil yang cewek iri, enak ya jadi cowok ya. Saya nggak bisa kayak begitu, yang cowok-cowok turun terus pada baris saudara. Ada baris mereka pipis, terus saya lihat dari atas, apa yang mereka lakukan teman-teman saya ini? Lomba siapa yang paling jauh saudara? Ya ampun segitu pengennya gitu ya, ayo coba siapa? Wah dia bisa jauh, wah aku kurang gini, wah diketawain gitu ya, paling pendek gitu. Orang buang air aja dipermasalahkan saudara, siapa yang lebih hebat gitu. Tapi kadang-kadang kan kita kayak begitu ya, makanya saya bilang ini secara ekstrim dalam dunia ini semua dikompetisikan gitu. Ya. Wah, aku punya anak lebih ganteng dari anakmu loh. Anakku kayak Andi Lau. Anakmu kayak Andi lah ya gitu ya. Jadi beda kualitas. Anak aja wajah ini loh saudara. Dipermasalahkan. Saya dulu ngajar di sekolah pusaka abadi. Lagi jalan lewat ke bagian depan tuh ruang tunggu orang tua. Lagi saya di situ, lagi ngobrol sama satpam, dengar dua ibu-ibu saudara. Yang satu ngomong gini, anakku yang satu kuliah di universitas ini, IP-nya 4. Ibu yang satu bilang, universitas itu mas, siapapun kuliah IP-nya 4. Ya ampun, saya kaget juga gitu ya, vulgar amat itu. Lo bilang selamat selesai gitu loh ya. Universitas itu, apapun ya, anakku dong kuliah di universitas ini, itu susah. Anakku betul-betul dapat 3,5 pun itu sudah luar biasa hebat. Yang satu bilang, anakku kemarin balet dia dapat prestasi gini. Kamu sekolah balet di mana? Kalau di situ mah rendah, cupu. Yang aku tuh, anakku di sekolah balet yang begini. Ya ini ibu gitu ya, anaknya balet, enggak terima, anaknya satu dapat nilai ini enggak terima gitu, apapun dikompetisikan gitu. Apa susahnya sih bilang selamat ya bu ya, anakmu pintar selesai kan gitu. Karena memang kan dia mungkin 4, enggak tentu karena universitasnya jelek gitu kan ya, enggak tentu kan gitu. Itu gampang gitu. Apa yang membuat menjadi begitu? Bersaing, saya mau saingan gitu. Ya kan? Nah jadi dalam dunia seperti ini kalau kita hilang fokus kebesaran Tuhan, akhirnya jangan-jangan kita mau besar dan kita mau karena kita kompetisikan segala hal, maka saya harus spesial, saya harus unik. Saya harus unik. Kalau saya pelayan Tuhan seperti Yakobus dan Yohanes, saya harus jadi pelayan Tuhan yang beda sama yang lain. Boleh. Tapi maksudnya bedanya dalam pengertian apa? Oh kelasnya beda, levelnya beda. Saya duduk di kanan, yang satu duduk di kiri, yang lain nelosor di bawah. Kayak foto barengan loh saudara ya. Yang tua duduk, ya kan? Yang muda nelosor. Aku yang duduk, lu yang nelosor. Itu pun dipermasalahkan gitu. Kalau kita foto kan ya lucu-lucuan, yang nelosor juga mungkin paling ini ya, paling berpengaruh atau apa. Nggak peduli kita. Tapi ini berpengaruh. Saya yang duduk, kamu yang nelosor. Saya dua yang paling penting. Ini apa-apaan saudara, keunikan seperti ini. Gak heran kita mau unik. Gak heran ibu-ibu suruh jadi ibu rumah tangga gak mau. Lagi tunggu tes cek kesehatan gitu di rumah sakit, ketemu satu orang bapak, Pak ngobrol-ngobrol gitu. Profesinya apa? Saya pendeta. Oh saya Kristen Pak gitu. Oh iya. Gimana keluarga, anak berapa gitu ya, istri gimana, istri kerja apa saya tanya. Terus bapaknya jawab, iya istri saya sih sekarang sudah mulai kerja, puji Tuhan lah Pak, dulu dia cuma ibu rumah tangga biasa.
Saya bilang, loh kok puji Tuhannya dalam hal apa dulu nih gitu ya. Iya dulu dia jadi ibu rumah tangga, terus akhirnya diledekin kalau di arisan di RT, aduh Jeng, kamu profesi ibu rumah tangga apaan sih, ini direktur. Jadi akhirnya dia tertekan Pak, dia stres, dia minta saya pengen jadi kerja. Lalu setelah itu akhirnya dia kerja, puji Tuhan Pak, dia sekarang kerja orang kantoran bukan ibu rumah tangga. Kok kacau gini konsepnya ya? Apa salahnya ibu rumah tangga? Apa kurang mulianya ibu rumah tangga? Jadi kita melihat saudara, orang itu mau jadi sesuatu yang unik dalam perspektif tertentu dalam masyarakat untuk menunjukkan bahwa mereka itu bisa mendominasi. Itukah keunikan? Saudara sekalian, saya tidak anti marketing. Marketing kan bicara soal keunikan ya. Tapi marketing itu harusnya kan berangkat dari kejujuran ya. Kalau saudara menggali keunikan, lalu kemudian saudara mengatakan brand saya harus unik, saya akan cari positioning dari brand saya. Lalu kemudian saudara bilang brand saya adalah unik karena B, dan saudara itu A bukan B. Dan Anda menekankan citra bahwa Anda B, itu kan sesuatu ilusi. Tetapi ketika saudara menggali keunikan diri, Anda mau mengetengahkan apa yang betul-betul saudara, karena saya percaya bahwa setiap kita dicipta oleh Tuhan itu unik, berdasarkan panggilan masing-masing, maka saudara akan menemukan keunikan itu. Hanya dengan menjalankan panggilan Anda akan menjadi unik, berbeda dengan yang lain. Tidak perlu menjadi orang lain, tidak perlu untuk mencari-cari, tetapi dengan menghidupi apa yang Tuhan sudah berikan, menemukan itu, lalu kemudian mengembangkan itu dengan susah payah, dengan kerja keras, Anda akan menjadi unik. GRI mau unik, ya sudah, kita dikasih apa sama Tuhan? Oh ya, kita mau bikin dari itu 66 meter turun ke bawah, kita mau bikin apa tuh namanya yang pakai tali itu, flying fox ya kan. Wah, gereja yang unik ada flying foxnya loh gitu. Nggak perlu ngapain begitu. Ya, gereja dengan flying fox terbesar. Atas kan ada helipad ya, kita bikin parkur di sana yuk gitu. Ya, jadi itu unik sekali, belum ada kan gereja ada parkurnya, terus kita dari atap yang begini terus kita turun ke bawah, wah itu pasti rame. Terus kemudian kita masuk Instagram. Ngapain saudara kita jadi kayak begitu? Itu tidak kita sekali gitu. Biar setiap orang menggali dari dirinya, lalu kemudian menggali Tuhan dalam zaman ini, apa yang Tuhan ingin saya menjadi. Mulai dari situ mungkin saudara. Saudara sekalian, maka kita perlu satu visi, yaitu besar di hadapan Tuhan. Itu menjadi mengikat kita menjalankan kehidupan ini. Kita tidak hilang arah. Semua kita ingin besar dan kita boleh menjadi besar. Tapi ikatannya apa? Karena ketika Yesus dipindahkan dari semua itu, maka yang sisa adalah pride, iri hati dan sebagainya. Ini bagian pertama saudara. Mari kita lihat bagian kedua, ayat 38 sampai 40. Yesus bilang, dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum? Dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Yakin kamu minta kemuliaan? Yakin guru. Jalannya adalah jalan salib. Sanggup? Kami sanggup, kami dapat. Yesus gak lawan saudara. Yesus mengatakan, ya kamu memang akan meminum ini. Dan itu memang terbukti saudara. Mereka berdua akhirnya bertumbuh dan mereka berdua jadi martir. Yakobus paling awal, Yohanes paling akhir. Mereka semua menderita bagi Yesus, saudara. Kan ya, satu di awal, satu di akhir loh. Kamu akan minum cawan ini. Kamu akan dibaptis dengan baptisan yang aku terima. Yesus mengatakan, boleh kok kamu cari kemuliaan, dan kemuliaan itu akan kuberikan padamu. Tapi kemuliaanku tuh ada cirinya. Mahkotaku tuh ada cirinya. Mahkotaku itu adalah mahkota yang harus kau terima melalui salib. Dan di dalam perenungan kita akan Jumat Agung dan Paskah saudara, kita semua mau mahkota. Tapi apakah kita mau salib? Setan mau menghilangkan itu. Ketika Yesus bicara mengenai salib, setan datang kepada Petrus dan mengatakan, jauhkanlah sekiranya hal itu daripadamu ya guru, kamu sekali-kali tidak akan mengalami hal itu. Yesus langsung mengatakan, nyah kamu iblis, karena engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, dan bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah.
Apa yang dipikirkan oleh Allah? Bahwa kemuliaan itu harus lewat salib. Mahkota itu tidak bisa di-jumping. Tidak bisa, saudara. Tidak usah pakai salib, langsung VIP, channel, prioritas masuk langsung kepada mahkota. Tidak bisa, saudara. Maka komunitas gereja ini harus saling menguatkan. Karena kalau kita mau kemuliaan, tidak ada jalur cepat menuju itu, saudara. Keringat, air mata, darah menjadi sesuatu yang harus kita bayar. Tidak ada VIP person dalam hal ini. Dan pertanyaan berikutnya adalah seberapa dekat Anda dengan Yesus? Karena tanpa hal ini, maka semua mengenai salib yang harus dipikul, cawan diminum, itu semua omong kosong, saudara. Yesus mengatakan, saudara, do you love me? Dia mengatakan pada Petrus. Ini masalah relasi. Ketika Petrus mengatakan, ya guru, aku mengasihimu. Maka Yesus mengatakan, oke, kuberikan pelayanan ini kepadamu. Jadi pelayanan bahkan menyerahkan nyawa bagi Yesus itu di dalam kerangka kasih ini. Dan tanpa kerangka kasih ini semua menjadi tidak masuk akal, saudara. Seorang pria tentu menolak untuk menderita bersama sembarangan orang. Tapi waktu kekasihnya susah, ia senang berada di sisinya. Ia hadir senantiasa dan mau susah bersama, karena mereka dekat dan saling mengasihi. Saya pernah mendengar seorang ibu menangis, berdoa, minta penyakit anaknya ditimpakan kepadanya juga. Dia mau senang waktu anaknya senang, tapi dia susah hati melihat anaknya susah. Dan dia berdoa dengan lirih, saya dengar doanya, oh Tuhan, Tuhan, anakku sakit, kasih sedikit ke saya, biar saya saja yang sakit. Hidupnya sudah sangat susah, Tuhan tolong saya aja yang sakit, sembuhkan anak saya atau bagi sedikit ke saya. Saya terharu mendengar ibu yang berdoa demikian. Kenapa dia mau ikut sakit? Karena ia mengasihi anaknya. Ini adalah ciri daripada cinta. Cinta membuat kita ingin terlibat di dalam penderitaan. Cinta membuat kita tidak bisa diam melihat orang yang kita kasih juga menderita. Ibu itu rela, ibu itu inisiatif, ibu itu bersuka boleh menunjukkan cinta kasihnya yang besar itu kepada anaknya. Dan seperti apa hubungan kita dengan Tuhan? Seberapa dekat engkau dengan Kristus sehingga kelimpahannya itu juga tercermin di dalam hidupmu. Kerendahan hatinya juga tercermin dalam hidupmu. Sehingga kita rela disalah mengerti, rela kelelahan, rela lemah tubuh, rela terkuras emosi kita, rela menangis bersama yang menangis, cemas dan khawatir akan kondisi yang lain, tertekan karena ancaman musuh, putus asa waktu pekerjaan Tuhan dihambat, berduka waktu kehilangan, menahan diri waktu bersama orang yang sulit, tabah waktu menghadapi kesulitan dalam waktu panjang, menerima waktu difitnah, besar hati menerima cacian dan ketidakpuasan. Kita mau menjadi murid Yesus dalam kemuliaan versi dunia, yaitu kemuliaan tanpa salib, saudara. Tapi Yesus mengajarkan mahkota melewati salib. Mahkota melalui salib. Enyahlah engkau iblis, itu kalimat Tuhan Yesus. Dan itu harusnya menjadi kalimat kita pada orang-orang yang menawarkan kemudahan tanpa pergumulan. Enyahlah engkau iblis. Zaman sekarang setan muncul lewat para ayah dan ibu, bukan lewat Petrus. Yang ketakutan anaknya trauma, psikologi populer, kontemporer, gembar-gembor mengenai kesehatan jiwa. Yang ironinya malah menghasilkan generasi-generasi muda yang rentan penyakit mental. Lucunya begitu. Teknik-teknik belajar tanpa salib. Cara mudah. Saya pernah mendengar satu kursus. Kursus kilat 1 minggu menguasai seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Gitu ya. Wow, sangat tidak masuk akal gitu ya. 1 minggu Kejadian sampai Wahyu. Saudara mau sekolah berpuluh-puluh tahun ambil jadi profesor pun tidak akan habis itu Alkitab saudara baca. Begitu limpah. Saudara mau teologi Paulus, saya masuk sudah ada 4.000 buku itu. Baru teologi Paulus. Saudara mau belajar apa lagi? Belajar kristologi, berapa ribu buku tuh orang tulis. Baru tentang kristologi. Saudara
ini misalnya nih ya, ini kalau saya khotbah satu kata aja dari ayat 45 mengenai litron, ransom, menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu perdebatannya panjang. Maka saya nanti tidak akan bahas kata litron itu atau penebusan, ransom. Ditebuskan pada siapa? Yesus menjadi tebusan, dibayarkan pada siapa? Pada setankah, pada Tuhankah? Pak Tong pernah khotbah bagian itu. Lalu kalau begitu sudah diserahkan, lalu kemudian kalau kepada Tuhan, kenapa ditebus itu diberikan kepada Tuhan? Kalau pada setan, berarti setan begitu berkuasakah? Dan sebagainya, saudara. Ini penebusan kepada orang tertentu, kepada semua orang, universalisme atau apa? Belajar gak ada habisnya, saudara. Tapi sekarang orang menawarkan cara kilat. Fast reading, wah banyak rame-rame, saudara. Teman saya Pendeta Yadi bilang, aduh fast reading tapi slow understanding gitu, percuma juga gitu. Iya kan, saudara kan membaca kan mau mengerti, bukan cuma membaca. Anda bacanya cepat tapi nggak ngerti-ngerti itu juga percuma kan, ngapain baca cepat? Itu pada waktu tren fast reading itu, Pendeta Yadi konsisten, dia tidak fast reading tapi dia konsisten. Ke WC dia pegang buku, kemana dia pegang buku, pokoknya dia bikin default. Defaultnya, jadi saudara kalau pakai di komputer, kalau misalnya rusak atau apa, defaultnya balik kan. Nah, dia juga begitu. Defaultnya itu dia buku. Jadi dia ngapain? Dia akan buku. Dia akan buku. Dia akan studi, dia lanjutkan itu. Jadi dia penganut slow reading. Tidak apa-apa slow reading. Slow understanding juga nggak apa-apa. Tapi ada yang saya mengerti. Belajar itu susah, saudara. Belajar itu menyakitkan. Belajar itu ada proses. Tidak ada belajar itu yang senang. Satu guru minta waktu ketemu saya. Pak, saya ini lagi pusing Pak, kenapa gitu? Iya, di sekolah saya sekarang lagi gencar fun learning. Ya terus gimana? Iya gimana Pak, bikin bagian saya itu harus menjadi fun. Saya mengatakan iya, memang kalau kita membuat pelajaran itu menjadi fun, itu menjadi bagian yang baik. Tapi tetap ada sisi-sisi di mana belajar itu tidak fun. Sama sekali nggak fun. Saudara, waktu saya bikin disertasi, sampai kepada teori-teori tertentu, kalimat yang jelimet muter, misalnya belajar filsafat sejarahnya Hegel, sangat tidak fun, saudara. Gimana membuat Hegel menjadi fun gitu ya? Saya juga pengen tahu caranya. Kenapa manusia itu tulis kalimat-kalimat begitu jelimet gitu kan ya? Tapi itu kan belajar, saudara ya. Waduh, ini apa ini orang tulis gitu kan ya? Kalimat apa ini gitu? Saya cari Hegel for beginner, ya bisa. For beginner, bikin fun bisa. Tapi udah masuk kayak begini, udah jelimet, gak bisa saudara. Ada bagian di dalam setiap studi saudara, gak fun. Tapi setelah saudara menguasai itu, dan Anda bisa memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan, itu funnya di situ. Itu proses saudara. Pernikahan juga begitu, gimana caranya? Gak usah susah, tapi fun. Ingat kalimat ini. Enyahlah engkau iblis gitu. Gak ada saudara gitu. Cara membaca cepat, memahami konsep itu, bekerja nyaman tanpa salib, menjadi tuan tanpa jadi hamba, menjadi pemimpin tanpa jadi pengikut, penguasa tanpa jadi pelayan. Gak ada itu semua saudara. Hidup rohani kita akhirnya jadi apa saudara? Jadi gak ada resiko kan? Lihatlah orang-orang Kristen, kenapa gak ada kemuliaan yang seperti yang ditulis dalam kitab suci? Karena gak ada resiko. Dan kenapa? Karena kita tidak meresikokan diri kita. Hidup orang Kristen itu seputar doa, makan, dan pergumulan. Mau ke gereja apa enggak? Lihat di masyarakat tuh, di sebelahmu di mana buka mata, ada apa di sana? Gitu. Ada orang nangis, ada orang jerit. Kita di mana, saudara? Problemnya di situ. Ada orang nggak bisa makan, ada orang nggak bisa sekolah, ada orang teriak, dan kita masih bergumul seputar doa makan, saudara. Lalu kita bilang kita garam terang dunia, itu omong kosong semua loh saudara. Itu guyonan yang sama sekali tidak lucu di hadapan Tuhan. Saudara tahu kenapa orang Protestan itu digembok? Saudara kan Senin sampai Sabtu kalau datang ke sini kecuali ada acara, pintunya ditutup loh saudara. Apa bedanya kita sama Katolik? Kalau Katolik saudara mau kapanpun masuk berdoa, pintunya dibuka. Protestan enggak loh saudara. Luther, Calvin itu gembok gerejanya. Kenapa? Senin sampai Sabtu kamu pulang di rumahmu. Tuhan ada di sana, kerja di situ, garami itu.
Pelayanan di situ, saudara. Susah hidup kita. Karena kita mau terlibat, kita mau susah di situ. Salib. Dan itu sebabnya saudara-saudara kita berdampak. Saya lihat, pikir, sebelahku ini ada sekolah ya. Kok gurunya ditanya, kemarin Vikaris Riki bilang sama saya, Pak ada orang honorer loh, gurunya gajinya cuma sekian, kasihan dia begini-begini. Dia lihat sesuatu, saudara. Boleh enggak dari sebagian uang kita kasih ke dia dan sebagainya. Saya kasih masukan ke Vikaris Riki. Prinsip kita harus baik, tapi kita juga harus ada wisdom. Gimana caranya kita nolong orang seperti itu. Tetapi paling enggak kita belajar melihat, kita ada di sekitar tempat kita, lalu kita mulai pikir, sehingga hidup kita tuh bukan cuma urusan doa makan dan bergumul ke gereja apa tidak. Kita perlu belajar bergumul, mungkin saudara pelayanan dan ketemu orang baru, itu pergumulan baru. Saudara. Ketemu orang baru, kok ada manusia nyebelin kayak begini ya. Saya diceritain satu orang, Pak saya ikut KKR regional, keterlaluan loh orang itu, makan bakminya banyak Pak. Gitu. Bapak itu Pak, kita tuh lagi pergi ke tempat yang susah makan, disediain bakmi 2 mangkok Pak, lalu kita di situ tuh ada 4 orang. Bakminya 2 mangkok, kan berarti 1 orang separuh. Dia makan 1 Pak, 1 kita bagi bertiga. Sambil makan kita mikir kok ada manusia kayak begini ya gitu. Saya bilang, bagus kamu mulai bergumul setidaknya. Meskipun itu juga masih lucu pergumulannya gitu ya. Tapi itu mulai melatih, kita kan memang harus mulai melangkah. Iya kan? Kita berhadapan dengan orang yang susah, kok ada manusia nyebelin kayak begini ya gitu. Kadang-kadang itu membuka kita, saya juga nyebelin loh gitu. Iya kan saudara, kita kan juga seringkali nyebelin gitu, tapi kita nggak sadar aja gitu. Kita bergumul ketemu orang baru, kita belajar dikecewakan saudara. Dan kita juga sadar kita mengecewakan banyak orang juga. Kita belajar disalahpahami, sebagaimana kita juga sering salah paham kok sama orang. Kita bertumbuh ketika kita disakiti, karena kita sering tidak sadar kita juga menyakiti orang lain. Kadang-kadang mungkin kita berpikir saudara, kita ini adalah korban, orang yang paling disakiti seluruh dunia. Tapi seringkali kita nggak sadar saudara, mungkin kita banyak menyakiti orang lain loh. Dan itulah kehidupan, kita belajar, ketika kita mulai membuka itu, iya ya saya disakiti, tapi saya juga menyakiti. Saya dikecewakan, tapi saya mengecewakan berapa banyak orang. Oh saya dikecewakan sama orang itu, tapi saya mungkin juga mengecewakan banyak orang, keluarga saya, siapapun saya kecewakan. Tapi kita bersembunyi di balik itu. Tapi ketika kita terbuka dan mengatakan, iya Tuhan saya belajar. Saya dikecewakan, saya belajar menghadapi itu. Dan saya juga belajar memperbaiki diri karena mengecewakan yang lain. Kita bertumbuh saudara. Kita dituntut saudara, tapi kita juga menuntut bukan? Kita kesel kalau dituntut. Kenapa sih saya dituntut begini? Tapi kalau kita lihat orang lain, kamu harusnya begini. Dan kita berinteraksi, kita belajar, kita bertumbuh di situ. Kita belajar berpikir mengembangkan pekerjaan Tuhan. Bahkan mungkin saudara dan saya diberi kesempatan belajar bertarung dengan musuh-musuh Tuhan. Kita bertumbuh saudara. Dan itu dimulai dari langkah demi langkah. Ini bagian yang kedua saudara. Mau kemuliaan? Boleh. Kemuliaan seperti apa? Salib. Kita mendekati Jumat Agung dan kita lihat Yesus yang dimuliakan itu dimuliakan lewat naik ke atas kayu salib. Lalu kita lihat bagian ketiga, saudara, ayat 42 sampai 45. Katakan orang yang mencari kemuliaanku itu berbeda dengan dunia. Pemerintah itu mendominasi tangan besi dan sebagainya. Tetapi kamu tidak demikian. Barang siapa mau menjadi besar, hendaklah dia menjadi pelayanmu. Barang siapa dia menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Kalau saja para pemimpin bangsa ini mengerti ayat ini, Indonesia itu gak cemas saudara, tapi emas. Kenapa kita cemas, kenapa kita lemas, kenapa kita gemas? Kenapa gak jadi emas? Karena kita kebanyakan gimmick. Yang kita butuhkan bukan banyak teori tapi martir. Orang yang punya jiwa martir. Seperti yang Yesus ajarkan, berani naik kayu salib. Siapa yang punya berani seperti ini? Saudara? Tapi yang celaka adalah kalau kita juga seperti itu. Tidak mau bayar harga. Saudara. Anak manusia datang bukan untuk dilayani.
melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Menjadi tebusan bagi banyak orang. Barang siapa mau menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ini servant leadership, saudara. Dan ini bukan seperti yang diterapkan di Walmart. Walmart juga mengajarkan servant leadership, saudara. Tapi beda di sini, mereka servant leadership kenapa? Mereka sebetulnya mungkin lebih tepat customer oriented, saudara. Karena yang namanya servant leadership itu menjadi pelayan untuk memenuhi setiap keinginan dari customer. Tapi kita orang Kristen nggak begitu, saudara. Kalau seorang guru itu student oriented, dia menjadi student oriented karena ada God oriented dulu. Dan karena dia God oriented, nggak bisa enggak, dia akan person oriented. Waktu saya berpusat kepada orang, saya mungkin menggenapi apa yang dia inginkan, tapi mungkin melawan apa yang dia inginkan. Saudara sekalian, servant leadership, barang siapa yang mau naik, dia harus menjadi pelayan. Ini adalah ajaran Tuhan Yesus. Jadi saudara sekalian, imajinasi kita bukan seperti Yakobus dan Yohanes di awal. Saya pengen di atas, yang lain di bawah. Itu bukan pelayan. Mari kita lihat 1 Korintus 4 ayat 9, saudara. Bagaimana Paulus mengimajinasikan kehidupan sebagai pelayan. 1 Korintus 4 ayat 9. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah atau paling belakang. Sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Ini cara Paulus melihat dirinya, saudara. Jadi ketika kita memikirkan kisah kita di dalam gereja apa ya? Kisah kita di dalam masyarakat apa ya? Bagaimana saya melihat diri saya? Paulus mengatakan ini, saudara. Saya itu tawanan hukuman mati. Saya tontonan bagi semua orang. Allah memamerkan kami para rasul seperti orang yang dijatuhi hukuman mati. Dipamerkan terakhir, jadi tontonan malaikat dunia dan manusia. Kami menjadi seperti mereka yang terakhir dari semua dalam sebuah terjemahan yang lain. Jadi Paulus ini mau menggambarkan pasukan Romawi yang pulang perang, saudara. Jadi kalau orang perang lalu menang, pertama saudara di barisan depan tuh jenderal dan komandan. Orang-orang berjasa itu semua di depan, saudara. Wah, disambut dengan tepuk tangan, bunga, dan sebagainya. Lalu kemudian di bagian kedua itu prajurit, yang mungkin juga adalah ayah ibu dari orang-orang yang berjasa itu. Prajurit, orang-orang yang kerabatnya di nomor 2. Lalu setelah itu yang paling belakang, saudara, itu tawanan perang, bangsa yang kalah dan sebagainya. Nah ini mereka banyak dicela dan nanti akan dijatuhi hukuman mati. Jadi ketika orang itu jalan gitu ya, terhina, ada lumpur, penuh luka, habis dijarah, lalu datang, terus Paulus ngajak kita datang, misalnya lihat. Yang maju depan, Jenderal Titus. Wah, itu apa? Bokap Jenderal Titus. Wah. Hah? Siapa itu? Datang satu ya. Paulus bilang, itu aku. Itu yang jorok, itu yang dekil. Itu gua, hukuman mati. Aku kayak begitu. Sudah lihat ya bagaimana dia melihat dirinya. Saya bukan siapa-siapa. Saya nggak peduli kamu lihat saya sebagai tontonan. Saya nggak peduli kamu perlukan seperti apa. Karena saya mau besar di hadapan Tuhan. Saya mau menjadi pelayan bagi kamu semua. Saya bukan datang untuk melayani. Ini adalah semangat Kristus, saudara, yang diteladani oleh Paulus. Yesus membalikkan ini. Pelayanan bukan tempat di mana kamu dapat exposure, bukan. Mendapatkan popularitas, bukan. Kebanggaan karena prestasi pelayanan, bukan itu. Pelayanan bukan menjadi sarana untuk mengukur kompetisi siapa yang lebih hebat di antara kita. Yesus balik semuanya itu. Bukan, ini kesempatan untuk melayani. Mari kita temukan diri kita dalam kisah Yesus ini, saudara-saudara sekalian. Menemukan diri kita.
Gereja itu filosofinya berbeda dengan Nietzsche. Dia bicara mengenai ras unggul, saudara. Ras unggul, ras yang mulia, yang berbeda, kelompok yang elit dan sebagainya. Bukan. Kita tidak dipanggil seperti itu. Kita dipanggil untuk meneladani antitesisnya, yaitu Kristus. Nietzsche sangat benci kerendahan hati. Yesus sangat mengagungkan kerendahan hati. Tangguh, maskulin, mendominasi. Tapi Kristus tidak seperti itu. Dia tangguh dalam perspektif yang berbeda. Dia maskulin di dalam perspektif yang berbeda. Dia bukan mendominasi, dia memenangkan hati manusia dengan pengorbanan, cinta kasih, dan pelayanan. Kita akan memasuki masa Prapaskah, dan biarlah kita mengingat apa yang diajarkan Yesus bagi kita. Tidak ada mahkota tanpa salib, dan biarlah kita menjadi seorang yang melayani semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, seringkali kami meminta yang tidak sepatutnya kami minta. Kami meminta terlalu kecil, selera kami terlalu rendah, mata kami terlalu terkontaminasi dengan dunia. Tolong Tuhan kami belajar untuk boleh melihat Engkau lebih dan lebih lagi. Memulai ayunan langkah pertama di dalam mengikuti jejak salib Yesus. Biarlah hari demi hari mendekat kepada peringatan akan kematian-Mu, hati kami dipenuhi dengan cinta kasih-Mu yang besar. Sehingga kami dengan rela menjalani semua jalan salib ini. Bukan dengan kemegahan, tapi dengan kekuatan. Kekuatan yang bukan berasal dari dunia ini, tetapi kekuatan iman yang berasal dari surga. Tidak mungkin Tuhan kami bisa survive di dalam peperangan ini, kecuali Tuhan memberikan anugerah-Mu yang besar itu. Tetapi kami menjalankan peperangan yang sulit ini bukan dengan pesimis, karena kami percaya akan janji-Mu, kami percaya bahwa kami tidak berperang sendirian, dan kami tidak ditinggalkan begitu saja. Kami ikut bersama-sama menderita di dalam Kristus. Tolong setiap perjuangan kami disertai oleh Tuhan. Dan kami diyakinkan bahwa kami tidak berjuang sendirian. Mungkin ada di antara kami yang berjuang di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah lingkungan studi kami. Ada yang sedang berjuang di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kantor kami, dengan berbagai macam perjuangan yang berat. Tuhan tolong kuatkan kami, untuk kami bukan hanya menjadi seorang yang bertahan, tetapi menjadi seseorang yang boleh memperoleh ketenangan dan kemenangan dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.